Seorang anggota parlemen Turki, Hasan Bitmes, meninggal dunia seusai melakukan protes mengenai Israel. Ya, salam sejahtera bagi kita semuanya, salam, dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, apa yang telah difirmankan oleh Tuhan di dalam Alkitab akhirnya tergenapi. Di Kejadian 12 ayat 3, firman Tuhan berkata, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Itulah yang terjadi kepada salah seorang oknum, ya, anggota parlemen yang ada di Turki, yang mana dia mencoba protes kepada Israel dan mencaci maki bangsa Israel, Bapak Ibu. Dan pada saat itu Tuhan langsung menunjukkan kuasanya. Di saat dia sedang protes dan mencaci maki, dia langsung jatuh pingsan, Bapak Ibu, dan katanya sudah meninggal dunia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seperti apa berita selengkapnya? Marilah kita simak video yang berikut ini. Seorang anggota parlemen Turki, Hasan Bitmes, meninggal dunia seusai melakukan protes mengenai Israel pada Selasa 12 Desember 2023. Selama 20 menit protes, Bitmes tiba-tiba tumbang dan dikabarkan terkena serangan jantung. Dalam protesnya, Bitmes membahas hukuman yang tepat bagi rakyat Israel. Dikutip dari tribunnews.com, Bitmes menyampaikan pidato di parlemen yang mengkritik kebijakan pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan terhadap Israel. Bitmes menuduh pemerintah Turki melanjutkan hubungan ekonomi bersahabat dengan Israel. Tidak hanya itu saja, ia juga menentang perang antara Israel dan Hamas. Sementara dalam video yang beredar, terlihat Bitmes tiba-tiba ambruk di podium. Kondisi itu terjadi lantaran Bitmes diduga mengalami serangan jantung. Anggota Majelis Agung Nasional lainnya langsung bergegas menolong Bitmes. Menteri Kesehatan Turki Fahrettin Koca mengonfirmasi Bitmes meninggal dunia pada Kamis 14 Desember di rumah sakit. Hal tersebut pun diunggahnya melalui akun X Koca. Ia menuliskan nyawa Bitmes tidak dapat diselamatkan meskipun telah mendapat perawatan intensif dari rumah sakit. Ya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, tadi kita telah mendengarkan beritanya, yang mana tadi ada salah seorang anggota parlemen di Turki, yang mana pada saat itu dia memprotes bangsa Israel dan mencaci maki. Dan kita bisa melihat Bapak Ibu bahwa kuasa Tuhan itu sungguh dahsyat, bahwa dia akan mengutuk orang-orang yang akan mengutuk bangsa Israel ini. Dan sesuai dengan di Kejadian 12 ayat 3 itu dikatakan bahwa aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan aku akan mengutuk orang-orang yang akan mengutuk engkau. Beliau itu di saat dia sedang berbicara, dia langsung jatuh pingsan, Bapak Ibu. Dan setelah dibawa ke rumah sakit, akhirnya dia meninggal dunia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau katakan kepada kita bahwa kita sebagai umat Kristen tidak pernah diajarkan untuk mencaci maki, untuk mengutuk siapapun. Karena penghakiman itu atau pembalasan itu ada di tangan Tuhan. Tuhan melarang kita untuk tidak menghakimi setiap orang. Tetapi Tuhan ajarkan kita bagaimana kita untuk bisa mengasihi sesama umat manusia, melebihi diri kita sendiri. Bahkan dia mengatakan, kasihilah musuhmu. Itulah ajaran Tuhan kita Yesus Kristus yang sangat luar biasa sekali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi kita, bahwa Tuhan tidak menginginkan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, lagi menghakimi orang dan mengutuk orang, Bapak Ibu, karena pembalasan itu ada di tangan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat banyak sekali orang-orang yang dengan seenaknya bertindak, mengatakan bahwa terkutuklah engkau, terhinalah engkau,
Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ingat akan firman ini bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan orang-orang yang dikutuk itu, ya, tetapi Dia akan melihat, ya, orang-orang yang melakukan kutuk itu. Dan itu yang terjadi Bapak Ibu, ya, kepada saudara kita ini. Ya, dikabarkan dia ada serangan jantung, makanya dia pingsan, ya, sesuai dengan hasil pemeriksaan dokter. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa penyakit itu datangnya dari Tuhan dan kematian itu datangnya daripada Tuhan. Ya, jadi saya mau katakan kepada kita, lebih baik kita menjadi orang yang terus berbuat baik, yang terus mengasihi sesama. Ya, jangan ada kebencian di antara kita. Jangan sampai kita saling memaki, saling menghina, saling membenci, saling menjatuhkan. Ya, tetapi biarlah kita menjadi orang-orang yang hidup di dalam damai. Menjelang Natal ini, saya mengajak kita semuanya, biarlah hidup kita menjadi hidup yang bermanfaat. Ya, biarlah kehidupan kita ada di dalam damai Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya perayaan Natal tahun ini Bapak Ibu membawa makna yang luar biasa bagi kita. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya video ini bisa memberkati kita semuanya. Terima kasih telah berkunjung di channel ini dan terus dukung kami dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bagikan video-video yang ada di dalam channel ini, biarlah channel ini semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Seorang anggota parlemen Turki, Hasan Bitmes, meninggal dunia seusai melakukan protes mengenai Israel pada Selasa 12 Desember 2023. Selama 20 menit protes, Bitmes tiba-tiba tumbang dan dikabarkan terkena serangan jantung. Dalam protesnya, Bitmes membahas hukuman yang tepat bagi rakyat Israel. Dikutip dari tribunnews.com, Bitmes menyampaikan pidato di parlemen yang mengkritik kebijakan pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan terhadap Israel. Bitmes menuduh pemerintah Turki melanjutkan hubungan ekonomi bersahabat dengan Israel. Tidak hanya itu saja, ia juga menentang perang antara Israel dan Hamas. Sementara dalam video yang beredar, terlihat Bitmes tiba-tiba ambruk di podium. Kondisi itu terjadi lantaran Bitmes diduga mengalami serangan jantung. Anggota Majelis Agung Nasional lainnya langsung bergegas menolong Bitmes. Menteri Kesehatan Turki Fahrettin Koca mengonfirmasi Bitmes meninggal dunia pada Kamis 14 Desember di rumah sakit. Hal tersebut pun diunggahnya melalui akun X Koca. Ia menuliskan nyawa Bitmes tidak dapat diselamatkan meskipun telah mendapat perawatan intensif dari rumah sakit.